Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina ma'rifatal ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid dan pengurus, Pak Imam, Pak Ustaz yang ada di sini, Pak Jailani, Pak Dr. Jailani, Pak Ustaz Abdul Wahid, dan semua jemaah-jemaah yang hadir pada kesempatan hari ini di Masjid Al-Iman. Semoga kita semuanya mendapat rahmat, berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita persembahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat 20. Mulai dari wujud sifat nafsiyah sampai kepada sifat al-ma'nawiyah. Jadi sudah 20 sifat kita bahas. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masih ingat, ya. Ini sekedar mengulang, telah kita pelajari sebelumnya di waktu di sekolah atau di pondok atau di halqa-halqa. Ini sebagai mengulang. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya dengan membaca kitab atau ringkasan As-Sifatul Wajibah bi ma'rifatiha, yaitu sifat-sifat yang wajib untuk diketahui. Jadi pada malam hari ini saya akan membaca kitabnya langsung, yaitu kitab Manzumah Aqidatul Awam ta'lif Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, dengan syarahnya yaitu Jala'il Afham Syarhi Aqidatul Awam. Sebelum kita memulai, marilah kita membacakan Al-Fatihah pada orang tua kita, datuk nenek kita, kerabat kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, khususnya pengarang kitab ini, ya, An-Nazim. Semoga nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulum syuyukhina wa nafa'ana fid darain ad-dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ni pada Pak Dr. Jailani, Pak Syahril, Pak Wahid kalau ada tersalah saya membacanya, mohon diluruskan jika Pak Imam. Kita masuk pembahasan tentang sifat jaiz fi al-jaizu fi haqqihi ta'ala, sifat jaiz bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada awal-awal kita telah membahas tentang, kalau tak salah ya, tentang hukum akal. Hukum akal itu ada 3. Hukum akal itu di mana sesuatu yang terkait dengan akal fikiran kita dapat diterima atau tidak, masuk akal atau tidak. Ini hukum akal, bukan hukum syariat, hukum akal dari aspek logika kita. Yaitu ada yang wajib, sifat yang wajib bagi akal, yaitu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan tidaknya ada sifat wajib tersebut. Umpamanya wujud, itu adalah sifat wajib, tidak bisa diterima oleh akal kita kalau Allah tidak mempunyai sifat wujud. Ada, mustahil Allah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah ma la yutasawwaru fil aqli, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, wujuduhu, akan adanya sifat mustahil itu. Wujud lawannya, wujud artinya ada, lawannya adam, tidak ada, mustahil, Allah tidak ada, tidak dapat diterima oleh akal akan adanya sifat mustahil itu. Nah, itu namanya hukum akal yang terkait dengan akal. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Ma yasihhu fil aqli, dapat dibenarkan oleh akal, wujuduhu wa adamuhu, akan adanya sifat jaiz itu bagi Allah atau tidak. Allah memberi rezeki. Allah itu maha memberi rezeki, pemberi rezeki. Sifat Allah memberi rezeki, ya kan? Memberi rezeki ini tidak wajib bagi Allah. Boleh Allah memberi rezeki atau tidak. Ya, dapat diterima oleh akal. Tidak wajib akal kita mewajibkan Allah memberi rezeki, tidak. Ya, tidak wajib menurut akal kita Allah memasukkan seseorang itu ke dalam surga atau ke neraka, tidak. Itu adalah terserah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, dapat diterima oleh akal akan adanya sesuatu ya atau tidaknya sifat Allah tersebut. Qala an-nazim rahimahullah. Nazim, yakni pengarang dari bait nazam ini, yaitu Syekh Al-Imam Al-Alama Al-Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Wa jaizun merupakan sifat jaiz bagi Allah. Tadi jaiz sudah kita jelaskan. Bagaimana adanya sifat jaiz itu? Bi fadlihi, dengan keutamaannya, dengan rahmatnya, wa adlihi, dan dengan keadilannya. Jadi sifat jaiz itu disebabkan hanya 2, karena rahmat, karena keutamaan, karena kasih sayang Allah, atau karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tarkuli kulli mumkinin, meninggalkan
kepada setiap makhluk tidak melakukan kafi'lihi atau melakukannya. Jadi itulah yang masukkan sifat jaiz bagi Allah. Yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamu. Apa penyebabnya? Apa pertimbangannya? Bi fadlihi, karena keutamaannya, wa adlihi, dan karena keadilannya. Bagaimana kita memahami ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seseorang itu masuk surga adalah dengan rahmat Allah, bukan dengan amal perbuatan kita, dengan ibadah kita, ya Pak Doktor ya. Dengan rahmat Allah kita masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa yang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah, tanya sahabat, juga engkau ya Rasulullah? Ya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seseorang itu yang soleh umpamanya ya, banyak amal ibadahnya ya, sehingga dia bisa, kalau akal kita, kalau hukum kita, dia adalah ahli surga. Tapi tidak, bisa saja Allah memasukkan ahli ibadah ini ke dalam neraka ya. Ini adalah sifat jaiz bagi Allah. Nanti banyak perdebatan di sini ilmu kalamnya nanti. Tapi keyakinan akidah kita itu bahwa segala ditentukan oleh Allah itu adalah dengan rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli maksiat, yang hidupnya berdosa ya, tidak ada amal soleh, tapi dia beriman ya, tidak ada amal soleh, bisa saja dengan rahmat Allah, rahmat ya, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa juga bisa juga masuk neraka karena keadilan Allah. Di mana orang yang berdosa tentu harus dihukum dulu. Setelah dihukum ya, masuk dalam neraka, selesai hukumannya baru masuk ke surga. Ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua saja i'tiqad kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang diputuskan oleh Allah, melakukan atau tidaknya, itu merupakan sifat jaiz bagi Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa kita beramal kalau tidak amal tersebut menyebabkan kita masuk surga? Ya, untuk apa kita beramal? Kita beramal sebagai ikrar kita sebagai hamba Allah, pengakuan kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah tentu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bapak-bapak atau kita ya, bekerja di tempat kita kerja, ya kan? Kita bekerja itu karena kita, pengakuan kita sebagai pegawai dari perusahaan atau tempat kita bekerja, ya kan? Ya, maka itu adalah gambaran ya bagaimana fungsi amal ibadah kita itu. Jadi amal ibadah kita yang kita lakukan itu, makanya kita niat lillahi ta'ala,
untuk mendapat, kalau untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masuk surga itu adalah dengan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal perbuatan kita. Jadi ada dalam suatu kitab diceritakan seorang ahli ibadah, ya Pak. Ibadahnya ya 500 tahun. Ya, ketika masuk surga di hari akhirat nanti, itu hikayat lah ya. Di akhirat nanti Allah memerintahkan dia masuk surga dengan rahmatnya. Dengan rahmat dan rahmatnya. Mengapa aku masuk surga dengan rahmatmu ya Allah, tidak dengan amal ibadahku? Sedangkan aku beribadah sudah 500 tahun. Ya, seharusnya aku masuk surga dengan amal ibadahku. Tidak. Coba kamu hitungkan rahmatku, nikmat yang aku berikan itu, sebandingkah dengan amal ibadahmu selama 500 tahun ini? Ini orang-orang dulu umur panjang ya. Selama 500 tahun ini tidak sebanding, ya. Nikmat mata saja tidak sebanding dengan ibadah 500 tahun. Jadi kalau kita timbangkan imbalan masuk surga itu dengan ibadah kita tidak mencukupi, maka kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita dalam beribadah ini tanamlah niat yang ikhlas lillahi ta'ala, mendapat atau ingin memperoleh keridhaan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu i'tiqad kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak-bapak, kita semua bekerja siang sampai malam, ya kan? Siang sampai malam. Rezeki atau hasil kerja kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dikarenakan pekerjaan kita. Ya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita, Pak, Ibu. Sehingga kalau kita menjadi orang yang kaya, sukses, jangan sombong. Kalau kita tidak mendapat hasil sesuai dengan pekerjaan kita, jangan kita putus asa, karena itu merupakan pemberian ketentuan Allah untuk kita. Namun harus kita ingat, ada hukum syaraknya, ya kan? Orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, tentu pasti lanudkhilannahum al-jannah, masuk syurga. Itu adalah janji Allah. Allah tidak menyalahi janjinya. Namun tetap i'tiqad kita, keyakinan kita mendapat surga itu adalah dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, Ibu, Bapak semuanya. Jadi terus ini kalau dicerita banyak dalam kajian ilmu kalam. Terus kita beramal ini masuk surga, masuk neraka, ya itu semua ketentuan Allah. Kalau itu tak usah beramal, kita tunggu saja ketentuan Allah. Ya tidak seperti itu. Ya, ada hukum syaraknya. Ya, hukum syarak yang terdapat di dalam Al-Qur'an, janji Allah dan Rasul, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad,
yang berjuang, yang bekerja semaksimal mungkin, maka hasilnya adalah untuk dirinya sendiri. Tapi tidak wajib bagi Allah memberikan itu kepada seseorang. Tetap kita mengintikadkan itu adalah pemberian Allah. Itu adalah ketentuan Allah. Ya, jadi sehingga juga seseorang yang ahli ibadah, ya kan? Nanti kita masuk lagi seorang yang ahli ibadah ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya tidak ada perbuatan yang dosa lah ya. Sejengkal lagi mau masuk syurga, akhir ayatnya sejengkal lagi masuk syurga. Tapi ketentuan Allah tidak seperti itu. Ya. Ketentuan Allah, dia ahli neraka, tiba-tiba di saat kematiannya dia mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur sehingga dia menjadi ahli neraka. Begitu juga orang yang ahli maksiat, orang yang beriman atau seseorang yang ahli maksiat, ya. Ahli maksiat tidak ada perbuatan baiknya, tapi ketentuan Allah dia adalah ahli syurga. Sejengkal lagi dia masuk neraka. Tapi bagaimana ketentuan Allah untuk dia? Dia ahli syurga. Ketika dia mau mati, ya, dia kalau orang kafir bersyahadat, kalau orang mukmin bertaubat dari segala dosanya. Akhirnya dia sebagai ahli syurga. Jadi kita jangan menghukumkan atau mengatakan kita ini ahli ibadah, taat, banyak amal ibadah, pasti kita masuk syurga. Tidak seperti itu. Beramallah, beribadahlah lillahi ta'ala untuk mencapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga jangan kita menyangka, menduga orang yang ahli maksiat itu pasti ahli neraka tu. Bukan, belum begitu juga. Kecuali sudah kematiannya tidak bertaubat, ya, itu pun ada ketentuan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam padang mahsyar nanti ada 3 golongan. Yang pertama, orang mukmin, waliullah, para rasul, para nabi, waliullah yang mereka itu dikategorikan ahli syurga yang telah ditentukan oleh Allah masuk syurga, ya kan? Itu masuk surga tanpa dihisab. Kemudian orang yang kafir, ya kan? Orang yang kafir tidak beriman pada Allah sampai matinya, dia secara hukum syarak adalah masuk neraka. Hukum syarak, ya. Nah, yang tengah-tengah ini orang yang mukmin tapi perbuatannya campur, ada dosa, ada pahala, ada baik, ada neraka, ada baik, ada yang jahat. Bagaimana? Inilah bi fadlihi wa adlihi. Kalau Allah memandang dia dengan pandangan rahmat, maka dia akan masuk syurga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi kalau Allah memandang dia dengan pandangan keadilan, maka dia harus dihukum terlebih dahulu. Setelah selesai hukuman di neraka baru masuk syurga. Ini pun tergantung pada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarkul li kulli mumkinin kafi'lihi, meninggalkan kepada setiap makhluk, ya, atau juga melakukannya. Saya baca syarahnya. Syarah wal jaizu fi haqqihi ta'ala, merupakan sifat jaiz bagi zat Allah Subhanahu wa taala, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan kepada makhluk, ya sebagaimana dijelaskan tadi, atau meninggalkannya. Fayajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang yang balik, berakal, sampai dakwah Islamnya.
Ya, sampai dakwah Islamnya orang kafir yang sampai dakwah Islamnya itu sudah mukallaf. Ala mukallafin ay ya'taqida, berkeyakinan anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yajuzu lahu, merupakan jaiz baginya, ay yakhluqa, menciptakan, wa yakhtara, memilih, min khalqihi ma yasha, dari makhluknya apa yang dikehendakinya. Ya terserah Allah. Ya, kita ini adalah makhluknya, apa yang dikehendaki Allah ya terserah Allah. Itu semuanya tentu dengan hikmah, ya, dengan masyiah dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Wala yajibu alaihi syai', tidak wajib bagi Allah melakukan atau meninggalkan sesuatu, tidak wajib. Kalau Allah memberi rezeki ya tidak wajib, boleh memberi rezeki, boleh tidak, boleh memberi rezeki banyak atau sedikit ya terserah Allah. Ya, ya. Kita tidak tahu. Yang penting kita adalah berbuat, bekerja sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ya. Karena janji Allah secara syarak, ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Li'annahu huwal mutasarriful mutlaq. Karena apa? Karena Allah itu pemilik, pencipta secara mutlak. Wa ma kana li ahadin, tidak ada seseorang pun al-ikhtiyaru ma'ahu, ya, mempunyai pilihan berserta Allah. Saya mau ahli surga ya Allah, ya, surga ini pula, ya. Tidak ada. Apa yang ditentukan Allah, ya itu. Yang penting kita tetap berusaha, beramal soleh, berdoa, bekerja dengan baik, ya. Secara syariat janji Allah seperti itu. Tapi hukum akalnya adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu biyadihil umuri kulliha, biyadihil umuru kulluha wa khairuha wa syarruha. Karena pada zat Allah lah, pada hak Allah lah segala urusan, baik atau buruknya sesuatu. Yu'ti wa yamna, memberi dan menahan. Ya, memberi atau tidak memberi. Yu'izzu wa yudhillu, memuliakan atau menghina, menjadi seseorang hina. Wa yanfa'u wa yadhurru, memberi manfaat dan memberi mudarat. Wa yaghfiru wa yu'adzibu, dan mengazabkan serta memberi pahala. Wa yu'aqibu, dan wa yusibu wa yu'adzibu, wa yaghfiru wa yu'adzibu, mengampuni dan memberi atau menyiksakan. Wa yusibu, memberi pahala. Wa yu'aqibu, dan memberi dosa, catatan dosa. Wa hakadha, dan seterusnya. Inilah itikad kita, itikad ahli sunnah wal jamaah terhadap sifat jaiz bagi Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa tarkihi tarku li kulli mumkinin ka fi'lihi. Ya, itu bait syairnya. Nah, kemudian dalil-dalilnya firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah lah yang zat yang adalah zat yang mencipta apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang dikehendaki. Maka lahumul khiyara, tidak ada bagi mereka pilihan bersama Allah. Ini banyak lagi ayat-ayat yang terkait dengan dalil sifat jaiz ini. Satu saja ayat sebagai dalilnya, banyak sekali. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzimul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Itulah sifat jaiz bagi Allah, ya, supaya kita memahami kalau kita mendapat rahmat, nikmat, jangan kita sombong. Kalau kita mendapat nikmat, dapat mudarat, mendapat suatu musibah, jangan kita putus asa. Kalau kita berdosa, cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang yang baik, ya, ahli taat, bersyukurlah karena Allah telah memberi taufik kepada kita untuk melakukan kebajikan. Situlah sampai sini tentang sifat jaiz. Kalau ada waktu kita sambung kepada sifat tentang sifat wajib bagi Rasul. Ini urutan kitabnya. Jadi dari sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, kemudian baru sifat mustahil bagi Allah dan Rasul. Nanti sampailah di sifat yang 50, ya, 50 sifat yang wajib kita ketahui. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Kita ingin tanya ya terkait, tapi dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah, tidak mazhab-mazhab yang lain. Karena tentu berbeda. Kalau tidak ada, kita sambung. Panggung ya. Baik. Jadi bahkan Allah mengutus Rasul itu juga merupakan sifat jaiz bagi Allah, tak wajib bagi Allah mengutus Rasul. Itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau akidahnya Mu'tazilah, ya, wajib itu ya, wajib mengutus Rasul kan. Baru biasa manusia itu dihukum atas kesalahannya. Kenapa? Karena Allah telah mengutus para Rasul. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak wajib bagi Allah mengutus Rasul pada umat manusia. Tapi dalam hukum syara Allah menetapkan, itu beda ya. Allah menetapkan bahwa Allah mengutuskan Rasul untuk naziran wa basyira, memberi berita gembira, petunjuk, dan memberi berita tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi bagi kita ini, yaitu tak terlepas dari sifat jaiznya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ Bu? Ibu sudah? Sudah paham atau ada yang tanya? Ini malam tahun baru ini seharusnya banyak orang kemana-mana, tapi alhamdulillah kita ditentukan oleh Allah berada di sini. Ini merupakan sifat jaiz, iradat, sifat iradat dan sekaligus sifat jaiz bagi Allah. Iradatnya bagaimana? Ya, takhsisu li mumkinin, menentukan takhsisul mumkinin, menentukan pada makhluk ma yajuzu bi ba'di ma yajuzu alai, dengan sesuatu yang dia harusnya pada yang lain. Tapi Allah, kita ditentukan di sini, berada di masjid ini, ya, mungkin saja kita seharusnya bisa jadi berada di tempat yang lain, tapi Allah menentukan kita berada di sini. Ini sifat iradat Allah. Sifat iradat Allah itu takluknya kepada yang mungkin, pada yang sifat yang jaiz, bukan pada sifat yang wajib dan sifat yang mustahil, kehendak Allah. Jadi ini merupakan kehendak Allah dan merupakan rahmat Allah. Hendaklah kita bersyukur.
bersyukur, ya mengisi waktu untuk beribadah menjelang waktu Isya. Kita sambung, Bu. Pak, sambung. Atau sampai sini aja. Waktu itu sampai jam berapa, Pak? Tinggal 5 menit dah, saudara, sampai sini aja lah. Kalau ada pertanyaan